Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Menemani malam minggu setelah berpuasa, ada cerita pendakian kiriman dari Mang Citot Gunawan ketika mendaki ke Gunung Ciremai, Jawa Barat bersama sahabatnya A. Syarif. Bagaimana cerita lengkapnya? Baiklah, teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Tama dan halo sahabat ada apa gerangan. Perkenalkan lagi, saya Citot. Dan kali ini saya akan berbagi cerita lagi. Langsung aja ya, kita ke ceritanya. Februari 2018, tepatnya hari Rabu. Pada saat itu, aku yang sedang rebahan sambil mendengarkan lagu kesukaanku dari grup band Iklim yang judulnya Kabogoh Jauh. Mikirin ya, judul lagu sama grup band yang gak nyambung. Pokoknya lagi mendengarkan lagu kesukaanku. Lalu aku dikagetkan dengan sosok makhluk goib iseng dan usil yang tiba-tiba masuk dan membawa secangkir kopi serta membawa gitar. Ya, siapa lagi kalau bukan A. Syarif. Assalamualaikum. Waduh, enak banget ya nyantai, ucap A. Syarif sambil masuk ke kamarku. Waalaikumsalam. Iya dong A, ngapain lagi? Jawabku. Sibuk gak nih Mang? Tanya A. Syarif. Ya gini A, sibuk gak sibuk? Ada apa nih A? Jawabku. Antar yuk Mang, ucap A. Syarif. Kemana A? Jangan jauh-jauh lah, aku lagi malas berangkat jauh, jawabku. Gak jauh kok Mang, ke depan rumahmu aja, kita main gitar di situ, ucap A. Syarif. Suwe lu A, kirain mau antar kemana? Tahu-taunya cuman ke depan rumahku aja, jawabku dengan nada kesal. Lagian di kamar mulu, yuk kita ke depan, ucap A. Syarif kembali. Ayolah kita ke depan, jawabku santai. Lalu aku dan A. Syarif duduk di teras depan sambil main gitar dan nyanyi-nyanyi. Ketika lagi asik main gitar, A. Syarif berkata kepadaku, Mang, gabut nih, muncak yuk. Kemana A? Ya yang deket aja. Ciremai, jawabku. Boleh tuh, ucap A. Syarif. Kapan nih A? Jangan dadakan ya, harus ada persiapan dulu, ucapku. Hari Sabtu aja gimana Mang? Tanya A. Syarif. Boleh tuh A, nanti aku ajak teman-teman, siapa tahu mau. Boleh tuh. Emang mau ajak siapa? Ucap A. Syarif. Lalu kami melanjutkan acara kami, yaitu minum kopi sambil bermain gitar. Pada hari Jumat, tepatnya selepas sholat Jumat, aku dan Pak Jebot pergi menuju rumah A. Syarif. Sesampainya di rumahnya, aku dipersilahkan masuk oleh si Bibi dan dipersilahkan duduk. Lalu Ibunda A. Syarif menyapa kami. Ada Nak Citot sama Nak Jebot. Tunggu ya, itu si Bibi lagi bikinin minuman dulu, ucap Ibunda A. Syarif. Iya Bu. Oh iya Bu, A. Syarifnya ada di rumah apa belum pulang Bu? Tanyaku. Udah pulang, nanti Ibu panggilkan ya, jawab Ibunda A. Syarif. Lalu Ibunda A. Syarif berjalan menuju ke atas, yaitu ke kamarnya A. Syarif. Tidak lama kemudian, terlihat dia sedang berjalan bersama ibundanya, lalu duduk di sofa depan kami. Dan tidak lama kemudian, A. Syarif berkata, Gimana Mang? Teman-teman pada ikut gak? Kayaknya cuman Pak Jebot aja deh A yang ikut. Yang lainnya pada gak bisa karena belum dapat izin dari orang tuanya, jawabku. Ya udah, kalau nggak dapat izin lah, jangan dipaksa. Besok kita berangkat pagi ya, aku tunggu di rumah. Nanti berangkat pakai mobil aku aja, ucap Pak Syarif. Lalu ibundanya berkata, Udah disiapin belum Nak perlengkapannya? Kalau belum, biar ibunda yang siapin. Terima kasih Bunda, tapi biar aku aja yang nyiapin, kata Syarif. Lalu si Bibi datang membawa gelas berisi kopi dan teh, serta membawakan cemilan. Singkat cerita, Sabtu pagi tiba.
Pagi hari yang cerah ditemani dengan hangatnya mentari yang tidak kunjung bosan untuk menyinari. Aku mempersiapkan perlengkapan mendaki sambil menunggu Pak Jebot datang. Tidak lama kemudian, Pak Jebot datang dengan seorang perempuan. Assalamualaikum. Maaf Mang, telat nih. Biasa, ibu-ibu lama kalau make up, ucap Pak Jebot. Santai Pak. Siapa tuh yang dibawa? Tanyaku. Oh, ini sepupuku, namanya Indri. Dia baru pulang dari kuliah. Dia juga anak Mapala loh, jawab Pak Jebot. Kirain pacar Pak. Tadinya mau bilang apa emang Mang? Tanya Pak Jebot. Itu mau bilang sama si tetehnya, kalau pacaran sama Pak Jebot, kelilipan apa tetehnya? Apa jangan-jangan pakai ajian lagi? Hahaha, jawabku sambil ngeledek. Hus, sepupuku ini, ucap Pak Jebot. Nah, aman dong berarti kalau sepupu, ucapku. Aman gimana maksudnya Mang? Tanya Pak Jebot. Ya aman lah, biar buat aku aja Pak, kan aku lama ngejomblo nih, jawabku. Idih, nanti aku punya sepupu model gini, aduh bakal riweh. Gak lah, gak usah, ucap Pak Jebot. Bercanda Pak, bercanda. Udah ayo ke rumah Asyarif, mau berangkat kapan nih? Takut Asyarif nungguin, kataku. Lalu aku mengambil carrier dan mengeluarkan motor, kemudian bergegas pergi menuju rumah Asyarif. Sesampainya di depan rumahnya, sudah ada dia dan ibundanya yang sedang duduk menunggu kami. Lalu Asyarif menyuruh kami agar memarkirkan motor ke dalam garasi. Kemudian kami menghampiri Asyarif dan ibundanya. Assalamualaikum. Kami serentak mengucapkan salam. Lalu dijawab oleh Asyarif dan ibundanya. Waalaikumsalam. Sini nak, duduk dulu. Itu tasnya masukin aja ke bagasi mobil, ucap ibunda Asyarif. Lalu kami segera bergegas menyimpan carrier ke bagasi mobil. Kemudian duduk di kursi yang ada di depan rumahnya. Setelah mengobrol, kami bersiap untuk pergi dan tidak lupa berpamitan pada ibunda Asyarif. Setelah berpamitan, kami langsung menuju mobil dan berangkat menuju base camp Ciremai. Sesampainya di base camp, kami mengeluarkan carrier dari mobil dan pergi ke warung untuk sekedar minum kopi dan menghabiskan beberapa batang rokok. Sambil menghabiskan kopi, Asyarif mengurusi maksi dan kelengkapan lainnya, serta kami packing ulang kelengkapan kami. Serasa sudah lengkap, kami pun bersiap untuk mendaki. Sebelum mendaki, kami membaca doa yang dipimpin oleh Pak Jebot. Setelah selesai membaca doa, pendakian kami di Gunung Ciremai via Linggarjati pun dimulai. Kami berjalan dengan posisi Pak Jebot yang menjadi leader, lalu disusul Indri, kemudian aku dan Asyarif sebagai sweeper. Kami berjalan dengan santai dan sesekali dengan sedikit bercanda. Medan yang dilalui pasti tahu kan, masih jalanan aspal, jadi kami sedikit santai. Tidak terasa kami telah sampai di pos 1 Cibunar. Kami beristirahat sekalian melihat kekurangan logistik. Dirasa perlengkapan kami cukup, kami pun melanjutkan perjalanan. Saat itu pukul 1 siang. Kami berangkat dari pos Cibunar menuju pos Lewong Datar. Dalam perjalanan kami tidak ada kendala. Estimasi waktu yang ditentukan sangat melenceng jauh dari yang kami alami. Ya maklumlah, pendaki santuy dan banyak beristirahat. Jadi lambat seperti kura-kura. Tidak terasa kami tiba di pos 2 di Lewong Datar. Namun kami tidak berhenti. Kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3 Kondang Amis. Dalam perjalanan, alhamdulillah lancar kami melaluinya. Singkat cerita, kami sampai di pos kuburan kuda. Kami beristirahat untuk menunaikan ibadah sholat asar. Setelah sholat asar, Pak Jebot bertanya, gimana nih? Mau ngecamp di pos berapa? Sesampainya aja Pak, santai aja, jawab Asyarif. Jadi gimana kita? Lanjut apa santai dulu di sini? Tanyaku. Lebih enak ngopi dulu sama masak dulu ya, jawab Asyarif. Oke deh, ucapku. Lalu aku pun mengeluarkan kompor dan logistik. Kemudian Indri menyiapkan air panas untuk kami ngopi. Kemudian dilanjutkan memasak untuk makan. Karena cacing di perut kami sudah pada demo. Demo minyak goreng,
dan bahan bakar solar. Sambil menunggu Indri memasak, kami ngopi sambil berbincang dan tidak ketinggalan dengan ditemani si putih yang bertuliskan angka 234 dalam bungkus yang berwarna hitam. Sesekali kami menyapa pendaki yang lewat dan mengajak untuk ngopi. Lalu Pak Jebot bertanya, "Ah, kita lanjutnya jam berapa nih?" "Ya, terserah kalian," jawab Pak Syarif. "Dek, kamu mau lanjut jam berapa?" tanya Pak Jebot kepada Indri. "Aku sih ngikut apa kata kalian aja." "Ya sudah, habis maghrib aja gimana?" tanya Pak Jebot kepada kami. "Boleh, setuju," ucap Pak Syarif. Lalu aku bergumam dalam hati, "Wah, berapa ini? Bakalan senam jantung deh." Lalu aku bertanya, "Yakin Pak, habis maghrib?" "Yakinlah, lagian Pak Syarifnya setuju," jawab Pak Jebot. "Apa malah nanti senam jantung lagi?" tanyaku pada Pak Syarif. Lalu dia menjawab, "Kita lihat aja nanti Mang," jawab Pak Syarif dengan tertawa mengejekku. "Wah, gak beres ini," ucapku. Singkat cerita, siang telah berganti malam. Tugas sang mentari telah usai diganti dengan rembulan malam. Yang tadinya mau berangkat habis maghrib, malah berangkat habis isya. Dasar pendaki terlalu santuy. Selepas sholat isya, kami merapikan perlengkapan dan mulai melanjutkan pendakian. Langkah demi langkah kami lalui medan yang menanjak. Tidak terasa kami sampai di pos Pangalap. Lalu Indri berkata, "Boleh istirahat dulu nggak? Pundakku berat nih soalnya." "Boleh, kita istirahat aja dulu ya, 15 menit," jawab Pak Jebot. Lalu aku dan Ak Syarif duduk sambil menyalakan sebatang rokoknya. Kemudian Ak Syarif berkata, "Nanti di depan jangan ngelamun ya, perbanyak doa dan pikiran jangan kosong." Lalu Pak Jebot, aku dan Indri mengangguk tanda mengerti. Wah, kalau udah bilang begitu, bakalan ada yang aneh-aneh nih di depan, gumamku dalam hati. Berdoa Mang Tot, jangan pikiran yang aneh-aneh, jangan putus zikir. Oh iya, kalau mau ngungkapin perasaan sama si Indri, nanti aja di atas, lebih mantep Mang. Biar aku yang videoin deh, biar nanti jadi story. Hehe, ucap Pak Syarif. Ya elah nih orang tahu aja lagi, sampai dikasih tahu segala. Kan jadi malu, kataku. Ya baguslah kalau ada kemauan. Nah, yang jadi pertanyaan, si Indrinya mau nggak? Ak Syarif berkata sambil meledekku. "Iya apaan sih Ak Syarif ini? Nggak mau," jawab Indri dengan sedikit muka malu-malu. Wah, Pak Jebot bakalan punya sepupu Mang Tot nih, ucap Ak Syarif. Tunggu dulu, aku ospek dulu tuh Mang Totnya. Haha, kata Pak Jebot sambil tertawa meledekku. Singkat cerita, kami melanjutkan perjalanan yang ditemani oleh senter dan headlamp. Di dalam perjalanan, tiba-tiba Pak Jebot berhenti mendadak lalu melihat ke belakang. Itu apaan yang duduk di atas pohon dekat jalur? Tanya Pak Jebot dengan nada ketakutan. Oh, itu salah satu calon istrinya Mang Tot, jawab Ak Syarif. Jangan gitulah, aku juga normal nih. Masa iya aku mau sama yang begituan, ucapku. Indri hanya bisa diam sambil ngumpet di belakang Pak Jebot. Udah, lanjut aja Pak, gak apa-apa, ucap Ak Syarif. Lalu kami melanjutkan perjalanan dengan sedikit ketakutan. Lalu kami berjalan dengan sedikit merapatkan barisan karena kami bertiga sudah mulai ketakutan. Tapi tidak dengan Ak Syarif. Dia malah berjalan santai sambil asik menghisap rokoknya. Kok si AA itu santai-santai aja ya? Kita sampai ketakutan kayak gini, dia malah santai banget, tanya Indri. Dia orang aneh dek, Mbak Kun aja dia isengin, jawab Pak Jebot. Iya, bener aneh dia mah, aku aja manggilnya makhluk gaib, ucapku. Dalam pembicaraan itu, tiba-tiba Indri berkata kembali. Stop dulu, cium sesuatu nggak? Cium apa dek? Aku nggak cium apa-apa, jawab Pak Jebot. Wangi kayak wangi daun kayak apa gitu, ucap Indri kembali. Tidak lama aku juga mencium wangi itu. Itu seperti wangi pandan. Lalu Ak Syarif memanggil kami agar berhenti. Berhenti dulu, jangan bergerak dan jangan mencari apa yang kalian cari tentang itu.
Diam, jangan bergerak, banyakin berdoa dan selalu berzikir, meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa menit kami terdiam. Pada saat aku terdiam, terlihat dari kejauhan ada sosok yang mulai mendekat. Kami saling berbisik. Pak, kamu lihat nggak pak itu apaan? Ucapku. Shh, udah, jangan dilihatin, alihkan pandangan, ucap Pak Jebot. Apaan sih ya? Takut takut. Kaki aku udah gemeteran nih. Indri pun ikut berbisik. Semakin lama, sosok itu semakin mendekat. Tiba-tiba sosok itu muncul di depan kami dengan wajah yang penuh koreng dan bernanah, lidah panjang yang menjulur ke bawah, serta rambut acak-acakan dengan kuku yang sangat panjang. Kami bertiga diam mematung, mau berteriak seakan-akan suara tidak mau keluar, mau berlari tapi kaki tidak bisa gerak sama sekali. Aku hanya bisa diam, cuma bola mata yang hanya aku bisa gerakkan. Syarif yang tadi di pinggirku, kini aku tidak melihatnya. Aku hanya melihat sosok itu mendekati Pak Jebot dan Indri. Tidak lama kemudian, sosok itu pun mendekatiku. Aku yang tidak bisa apa-apa, hanya pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kini, sosok itu tepat berada di bawahku sambil memegang kakiku. Dengan melihat ke arahku dengan tatapannya yang tajam, aku hanya bisa merasakan sosok itu menggerayangiku. Yang aku rasakan seperti dijilat oleh sosok itu. Dengan perlahan tapi pasti, sosok itu semakin lama semakin bergerak naik ke atas. Kini, sosok itu tepat ada di perutku. Tidak lama kemudian, sosok itu tepat di hadapanku. Mukanya yang penuh koreng bernanah dan belatung yang keluar dari koreng tersebut, serta mengeluarkan bau yang sangat busuk. Lalu aku memejamkan mataku untuk tidak melihat sosok itu. Tapi itu bukan cara yang ampuh dan bukan yang aku harapkan. Kini ada sepasang tangan yang bergerak lambat mengitari leherku. Aku yang pasrah serta menjaga agar tetap sadar membaca doa sebisa mungkin. Tidak lama kemudian ada cahaya yang mendekatiku dan menghantam sosok itu. Ketika aku membuka mata, kini aku tidak melihat Pak Jebot dan Indri. Di situ aku benar-benar takut. Aku bertanya-tanya di mana Syarif, di mana Indri, dan di mana Pak Jebot. Kini kakiku sudah tidak kuat menahan tumpuan badanku dan perlahan aku terduduk dengan kaki yang sangat lemas. Aku diam sejenak untuk menghela nafas serta melihat ke sekeliling. Sudah tidak ada sosok yang menyeramkan itu. Kini hatiku sedikit lega. Tapi tidak lama kemudian aku mendengar gending gamelan serta kabut tebal yang mendekatiku. Apaan lagi ini? Baru aja mulai lega, ada yang muncul lagi. Asem-asem. Salahku apa sampai ketemu sosok yang jelek kayak tadi? Mending rambutnya dikerimbat kek, sama dicatok mah. Ini mah acak-acakan. Kalau agak cantik dikit mah gak apa-apa. Nanti aku ke salon biar rambutnya rapi. Lah ini mukanya kayak bagian bawah serabi, hitam. Mau lari gak bisa. Udahlah, terserah mau siapa yang datang, pasrah aja lah, ucapku dalam hati. Di dalam kepasrahanku, tiba-tiba ada yang menarikku dari belakang hingga masuk ke semak-semak. Sontak aku berteriak, lalu mulutku ditutup oleh tangan. Dan ketika aku lihat, di situ aku melihat Syarif, Pak Jebot, Indri, serta satu orang laki-laki yang menurutku sedikit aneh sih. Soalnya dia memakai setelan pendaki, tapi kayak pendaki zaman dulu gitu. Tapi aku sedikit lega karena bisa melihat teman-temanku dan sahabatku. Lalu aku bertanya, kemana aja, Dan Pak Jebot, kenapa ninggalin sih? Orang aku sama Indri ditarik Syarif ke semak-semak. Ketika mau nolongin kamu, kamu malah lagi asik kencan sama makhluk itu. Ya udah, aku liatin aja, ucap Pak Jebot. Lalu disusul dengan ketawa dari Syarif. Dan sosok laki-laki itu berkata, "Shh, jangan berisik. Sebentar lagi bakalan ada yang datang." "Siapa yang datang?" kataku. "Kamu dengar gak, Mang? Itu suara apa?" tanya Syarif. "Itu suara gamelan kan?"
Bukan Mang, itu suara gajah lagi bertelur, jawab Ak Syarif. Mana ada gajah bertelur, Ak? Segede apa telurnya? Jawabku sambil menahan tawa. Ya pikirin aja Mang, segede apa telurnya. Pikirin juga kalau dibikin telur asin, capnya segede apa? Jawab Ak Syarif dengan sedikit tertawa. Aku lagi ketakutan malah dibecandain, ucapku. Iya, gimana sih? Ucap Indri diikuti oleh Pak Jebot. Itu suara gamelan kan? Mana ada yang main gamelan di atas gunung malam-malam gini? Tanyaku kembali. Iya, betul. Itu suara gamelan. Gak lama kemudian pasti bakalan ada yang datang. Entah sosok apa atau bahkan Nyilinggi yang datang, jawab laki-laki itu. Siapa Nyilinggi? Dan Akang ini siapa? Tanyaku diikuti oleh Pak Jebot dan Indri. Emang Nyilinggi siapa? Manusia? Sudah, jangan banyak tanya boy. Yang penting lu bisa bareng temen lu. Dan diem, jangan berisik. Terus, nama gua Moka. Gua gak sengaja ketemu sama temen lu boy. Kebetulan gua disuruh naik sama Mak Encep. Temen lu juga tahu sama Mak Encep. Sekarang udah, jangan banyak tanya. Baca doa sebisa kalian dan selalu ingat pada Sang Pencipta dan pada Sang Maha Besar, ucap laki-laki itu, memperkenalkan dengan nama Moka. Kami menunggu lumayan lama. Singkat cerita, serasa kondisi sudah mulai kondusif. Kami pun keluar dari semak-semak dan kembali ke jalur pendakian. Ketika kami melanjutkan perjalanan, Kang Moka berpamitan untuk turun. Kang, gua turun ya. Nanti di atas sampaikan salam gua pada puncak Ciremai. Dan sering-sering tengokin gua ya Kang. Suatu kehormatan bertemu dengan lu Kang, ucapnya sambil berjabat tangan dan memeluk Ak Syarif. Hati-hati ya. Sampaikan salamku pada Mak Encep. Lalu kami melihat Kang Moka berjalan turun ke bawah dan sampai tidak terlihat di telan kabut. Lalu kami pun melanjutkan perjalanan. Tidak terasa, pandangan kami mulai memudar dan perlahan kesadaran mulai hilang. Singkat cerita, aku pun terbangun di pos Sanggabuana dengan posisi di dalam tenda yang sudah berdiri. Aku melihat jam sekitar jam 11 siang. Aku melihat ke samping, terlihat Pak Jebot yang sedang tertidur. Kemudian ketika aku keluar tenda, aku melihat Ak Syarif yang duduk santai berdua dengan laki-laki. Entah itu siapa lagi. Yang jelas, aku tidak mengenalnya. Ketika aku melihat ke tenda satunya, aku melihat Indri masih tertidur. Dan aku juga melihat beberapa tenda pendaki. Semalam kok nggak ada pendaki yang naik ya? Tapi di sini ada beberapa tenda yang berdiri. Aku yang nggak mau ambil pusing langsung menghampiri Ak Syarif. Ak, kok sudah di pos Sanggabuana aja? Kapan kita ngelewatin tanjakan Bapak Teras sama pos Batu Lingga ya? Tanyaku. Udah, jangan bawel Mang. Yang penting ngopi dulu. Nanti aku ceritain di bawah. Aku yang masih bingung hanya menuruti ucapan Ak Syarif. Tidak lama kemudian, Pak Jebot keluar tenda, disusul dengan Indri yang keluar dari tenda dengan muka yang masih syok. Loh, ngopi kok nggak ngajak-ngajak, ucap Pak Jebot. Udah tuh, aku bikinin, ucapku. Kalau udah ngopi langsung makan ya. Tuh, udah disiapin sama aku tuh, ucap Ak Syarif. Di sela makan kami, Ak Syarif berbisik. Jangan banyak tanya tentang saudaraku itu ya. Pokoknya diam aja kalau dia bertanya, baru kamu jawab. Kami pun selesai makan dan duduk santai sampai jam 2 sore. Lalu kami bersiap melakukan summit. Singkat cerita, kami sampai di puncak Ciremai. Kami berfoto dan mengabadikan momen bersama teman-teman dan sahabatku ini. Dengan background keindahan alam yang tidak diukir dan dipahat, serta tidak dilukis dan digambar. Sangat sungguh indah ciptaan Allah. Lalu aku melihat Ak Syarif sedang melakukan sujud dan mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, sangat indah ciptaanmu. Sungguh hebat kekuasaanmu. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan izin pada hamba-Mu untuk melihat kebesaran-Mu, menikmati indahnya ciptaan-Mu. Puji syukur kepadamu Sang Pemilik semesta alam. Perkataan yang aku dengar dari Ak Syarif sempat membuatku merinding dan membuatku terharu.
Lalu dia menghampiri kami. Nikmatilah keindahan yang Allah ciptakan dan kebesaran Allah yang tiada tanding. Kamu lihat matahari terbenam itu? Sang mentari yang tidak pernah bosan menyinari siang hari. Dan nanti malam kamu bakalan melihat rembulan serta bintang yang tidak pernah bosan menghiasi malam. Kita bisa belajar dari melihat mentari dan bulan bahwa kita manusia jangan pernah bosan bersyukur dan mengagungkan Allah yang telah memberi kita kenikmatan serta kehidupan. Aku mengajak kalian ke sini untuk melihat keindahan yang Allah ciptakan agar bisa meningkatkan keimanan. Alam semesta yang indah ini Allah ciptakan dengan sangat mudah. Apa masih mau meragukan? Semoga kalian bisa lebih meningkatkan keimanan dan ketaatan kalian. Kami mendengarkan ucapan Ak Syarif sambil melihat keindahan alam sampai tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 6 kurang. Lalu kami bergegas turun menuju pos di mana kami ngecamp. Singkat cerita, kami telah sampai di pos di mana kami mendirikan tenda. Di situ Ak Syarif dan saudaranya yang bernama Uka berpamitan untuk mengambil air. Aku dan Pak Jebot membereskan logistik dan perlengkapan, serta Indri memasak untuk kami makan. Singkat cerita, masakan telah siap. Ak Syarif dan saudaranya telah kembali mengambil air. Kemudian kami makan bersama, kecuali saudaranya Ak Syarif yang tidak makan. Karena ingat ucapan Ak Syarif, kami pun tidak berani bertanya, cukup menawarkan makanan saja. Setelah makan, kami packing tenda dan menunaikan ibadah sholat Isya. Setelah sholat Isya, kami duduk dan menghabiskan kopi terlebih dahulu. Ketika kami ngopi, saudaranya Ak Syarif berpamitan untuk turun. Setelah kopi yang kami minum habis, kami bersiap untuk melanjutkan perjalanan turun. Malam lagi aja nih turunnya, ucap Pak Jebot. Iya nih, gimana? Ngecamp lagi aja tuh besok siang aja, ucap Indri. Kalau kita nggak turun sekarang, nanti kita nggak bakalan sempat ke Gunung Sumbing. Lagian kamu nanti kuliahnya gimana? Tanyaku. Iya juga sih. Yaudah deh, bismillah, ucap Indri. Yuk, semangat, walaupun bakalan berat juga, ucap Pak Jebot. Ak Syarif hanya tersenyum melihat kami yang saling menyemangati. Setelah berdoa, kami melanjutkan perjalanan turun dengan posisi tetap sama. Pak Jebot sebagai leader, disusul Indri, aku dan Ak Syarif sebagai sweeper. Dalam perjalanan kami, tidak ada kendala sampai pos pengalap. Ya, walaupun banyak sosok yang menampakkan diri, namun kata Ak Syarif, anggap aja lagi study tour pengenalan jenis hantu. Saat di pos pengalap, kami istirahat sejenak untuk minum. Lalu, kami melanjutkan perjalanan untuk menuju pos kuburan kuda. Sesampainya di pos kuburan kuda, Pak Jebot berkata, Mang, kita ngopi dulu yuk. Lagian santai ini kan, lumayan bisa istirahat. Boleh tuh, diriin tenda aja satu, ucapku. Kami lalu membuat kopi dan mendirikan tenda untuk istirahat. Di saat kami meminum kopi, terlihat cahaya yang berjalan naik. Semakin lama cahaya itu semakin dekat, dan terlihat sosok perempuan yang sedang melakukan solo hiking. Pada saat dia melewati kami menyapa dan menawarkan minuman serta cemilan. Namun, wanita itu tetap berjalan dan tidak menjawab sapaan kami. Ada sedikit keanehan dari wanita itu. Dia berjalan dengan pandangan ke depan tanpa menengok ke kanan dan ke kiri, serta posisi senter dan headlampnya pun lurus ke depan. Sedangkan kita kalau mendaki malam, pasti headlamp sama senter kan mengarah ke bawah untuk melihat trek. Tambah aneh lagi, masa sih perempuan solo hiking malam-malam begini? Lalu aku berbisik kepada Pak Jebot. Pak, woi, Pak, nggak sih sama keanehan perempuan yang naik tadi? Tanyaku. Aku juga ngerasa aneh, Mang. Makanya aku dari tadi diem, soalnya merinding. Udah, Mang, jangan bahas itu, biarin aja, jawab Pak Jebot. Ya, oke, jawabku. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih, Pak, tanyaku kembali. Nanya apa lagi sih, Mang? Jawab Pak Jebot. Masalah tadi pas waktu naik, aku masih kepikiran sama ucapan Ak Syarif. Yang mana, Mang? Tanya Pak Jebot. Itu loh, yang gajah bertelur. Emang ada ya gajah bertelur? Terus
Gimana ya kalau ada bekakak gajah? Gimana nusuk sama ngebakarnya coba? Hah, tanyaku untuk mencairkan ketegangan. Sontak Pak Jebot tertawa mendengar aku bertanya seperti itu. Lalu didengar oleh Indri dan Ak Syarif. Dan Indri bertanya, "Ada apa sih ketawa-ketawa di posisi tegang kayak gini?" "Itu deh Mang Tot nanya masalah gajah bertelur sama bekakak gajah," ucap Pak Jebot. Sontak Indri pun tertawa mendengar ucapan itu, disusul oleh Ak Syarif yang cengengesan mendengar pertanyaanku. Sambil menunggu azan subuh, kami membahas dan memperpanjang masalah gajah bertelur untuk mencairkan suasana. Gara-gara gajah bertelur sampai panjang, orang-orang gabut banget kan seperti itu. Tibalah waktu subuh. Kami melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan sarapan. Lalu kami melanjutkan perjalanan turun. Singkat cerita, tibalah kami di base camp. Kami beristirahat, lalu Ak Syarif melaporkan bahwa kami telah turun dengan personil yang lengkap. "Udah beres semua, Ak?" tanyaku. "Udah, Mang," jawab Ak Syarif. "Nyari tempat istirahat, Mang, sama pesan makanan. Siapa tahu ada yang udah buka warungnya." Lalu aku mencari warung dan alhamdulillah kami menemukannya. Kami pesan minum dan makanan. Lalu kami makan dan beristirahat. Alhamdulillah ya, kita turun selamat dan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Ya walaupun banyak yang mengganggu kita, ucap Indri. Kita bisa selamat itu berkat pertolongan dari Allah, orang tua kita yang tidak pernah putus mendoakan keselamatan untuk kita. Jadi jangan lupa tingkatin ibadah sebagai wujud syukur pada Sang Maha Kuasa. Ada maksud dari setiap kejadian, ucap Ak Syarif. Maksudnya, Ak? Tanya Indri. Jangan jadiin ini pelajaran pribadimu. Ceritakan ke temanmu, ceritakan ke banyak orang. Kita manusia tidak hidup sendiri. Ada makhluk lain yang berbagi dunia dengan kita. Berhentilah melakukan kerusakan di bumi, ucap Ak Syarif. Ak, Bang Moka itu siapa? Terus siapa Nyelinggi? Tanya Indri. Bawel ya, ibu-ibu suka kepo, jawab Ak Syarif. Oh iya Ak, kenapa kita ngumpet pas denger gamelan? Tanyaku. Mang, aku gak mau ngambil keputusan yang membahayakan kalian. Kita kan niatnya untuk menikmati keindahan alam yang Allah ciptakan, bukan curhat dengan mereka, jawab Ak Syarif. Terus, itu siapa Uka? Dia tinggal di sekitar sini. Kok dia nggak bawa carrier? Tanya Indri. Dia itu Sukaesih Carancang. Dia memang di daerah sini. Udah ya, jangan kepo lagi, jawab Ak Syarif dengan sedikit tersenyum. Oh iya Ak, boleh tanya? Ucapku. Boleh Mang, silahkan, jawab Ak Syarif. Mumpung sambil ngopi kan, santai juga. Jadi penasaran ini, nggak bisa aku tahan Ak. Jadi, aku udah lama kan bersahabat denganmu, Ak. Nah, aku mau tanya nih, kenapa sih setiap ke tempat semacam gunung, pantai, hutan selalu diganggu sama hal seperti itu? Sedangkan aku selalu melihat dengan mata kepalaku sendiri mereka yang goib sering berurusan dengan kamu, Ak. Otomatis mereka tahu kan tentang kamu, tapi kok masih mengganggu sih? Tanyaku. Jadi gini, Mang, mereka itu tiap kastanya beda-beda, dan semakin tinggi kasta, semakin hebat mereka. Nah, kenapa kita masih diganggu? Ya, memang tugas mereka seperti itu, Mang. Simpel aja sih, Mang. Semakin kuat iman kita, semakin banyak godaannya. Mereka juga sama kok, punya kelas-kelasnya masing-masing. Tapi keimanan kita goyah nggak sama hasutan dan tipu daya mereka? Hidup adalah ujian, Mang. Bagaimana kita menghadapi ujian itu? Kalau kita bergantung pada Allah, insya Allah akan melindungi kita. Tahu kan Mang, pertolongan Allah tidak terlalu cepat dan tidak pula lambat, tetapi pertolongan Allah sangat tepat. Jadikan pelajaran setiap peristiwa agar kita bisa meningkatkan iman kita pada Sang Maha Kuasa. Jangan sampai kita tergoda dan berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap ujian dari Allah pasti akan ada hikmahnya. Di zaman sekarang banyak Mang, demi menggapai dunia mereka rela mengorbankan keimanannya hanya demi sebuah harta, karena mereka punya banyak cara untuk menggoda kita agar menjadi teman mereka di neraka. Jadi kalau mendapatkan ujian hidup maupun gangguan dari bangsa mereka, kita pasrahkan pada Sang Maha Kuasa.
selalu berlindunglah dengan kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna. Dengan menyebut nama Allah yang tidak membahayakan sesuatu bersama nama Allah di bumi dan di langit. Karena Allah adalah zat yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Bahkan punya masalah apapun, curhatlah pada Allah. Tenang Mang, Allah selalu online. Mau masalah cinta, masalah beban hidup, ataupun masalah hati, serahkan padanya. Kalau kita curhat pada Allah itu selalu centang 2 berwarna biru, bukan centang 2 nggak kunjung biru. Jika kita selalu mendekatkan diri pada Allah, Allah akan jauh lebih dekat pada kita. Faham Mang? Ucap A. Syarif. Faham sih A, walau sedikit juga. Tahu sendiri kan A, berpikirku agak sedikit lambat. Tapi aku bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadaku. Dan aku juga sangat bersyukur bisa bersahabat denganmu A. Banyak ilmu yang dapat saya ambil, karena ilmu itu sangat mahal A, ucapku. Alhamdulillah, tapi selalu bersyukur pada Allah Mang, maka Allah akan menambahkan nikmat untuk kita, ucap A. Syarif. Makasih A, kini rasa penasaranku sudah mulai terjawab, ucapku. Iya Mang, sama-sama, jawab A. Syarif. Tidak terasa kami ngobrol agak lama. Kemudian A. Syarif mengajak kami untuk berangkat menuju Jawa Tengah, yaitu ke Gunung Sumbing. Ayo Mang, kita berangkat berpetualang lagi dan belajar bersama alam, biar nanti alam yang akan mengajari kita betapa pentingnya kita bersyukur kepada Allah dalam kehidupan kita, ucap A. Syarif. Ayo A, let's go, jawabku. Lalu aku dan kedua temanku serta sahabatku berangkat meninggalkan base camp Ciremai dan menuju Jawa Tengah. Di dalam perjalanan, aku masih bertanya-tanya siapa Uka, Bang Moka, dan Mak Encep. Entahlah, aku juga bingung siapa mereka. Di dalam perjalanan, beberapa kali kami berhenti untuk beristirahat serta membeli keperluan logistik. Singkat cerita, tibalah di base camp Gunung Sumbing via Garung. Seperti biasa, kami makan, ngopi, dan mengecek kelengkapan logistik serta mengurusi maksi. Setelah selesai mengurusi maksi dan logistik sudah dirasa cukup dan lengkap, kami memulai pendakian Gunung Sumbing via Garung. Mau tahu kelanjutannya? Tunggu ya, aku ngetiknya keriting nih jarinya. Aku bakalan lanjutin kok, tapi nanti, biar pada penasaran sama biar pada ngedemo, oke? Dan terima kasih yang sudah mau mendengarkan ceritaku. Semoga ada hikmah yang dapat diambil. Ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih kepada Mas Tama dan semua kru Ada Apa Gerangan. Dan terima kasih untuk semuanya. Nanti akan saya lanjutkan cerita pendakianku di Gunung Sumbing serta gunung lainnya. Saya Citot pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Tot untuk kiriman ceritanya. Padahal harusnya disambung langsung sama Gunung Sumbing ya. Saya yakin penonton gak bakal keberatan, iya kan? Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyimak. Semoga dapat menghibur dan menemani kalian di malam ini. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.